I just knew from then on kayak okay like I wanna have fun with these guys for a really long time gitu. Oh, dan Iya. pas itu udah mikir kayak it will be long time gitu. Ya. Kalian juga apa kalian enggak? Akbar sering banget dulu kayak ini habis kita manggung sekali kita bubar aja gitu. Gitu Bar. Iya emang kan masih gaya lah dulu kan masih nyari jati diri kan. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita lagi ada di Butik Hanks, ICOS Butik Hanks di SCBD ya. Warga-warga Tangsel lagi main ke Jaksel nih. Dan dan ini juga ada dari pop-up store dari BGS ada sampai bulan ini sepertinya. Dan hari ini Rewind kali ini kedatangan sebuah band dari Yogyakarta. Baru saja merilis maxi single dan akan tour Amerika pertama. Yes. Selamat datang Girl Gang. Makasih. Thank you. Apa kabar guys? Gimana Kerapela semalam? Kayaknya seru banget dari story yang gue lihat. It was really fun. Yeah. Yeah. seru Lu banget. gak datang sih tadi malam? Enggak lagi. Sorry. Ya, kayaknya itu panggung sebelum US juga ya. Kayak bisa ceritain nggak semalam seperti apa dari kacamata kalian yang manggung, yang gue hanya lihat story itu. Seru sih. I don't know how else to describe it other than it was fun, and I was just really happy to see everyone having a really good time aja sih. Semuanya aku lihat dari atas panggung, so aku naik di platform yang lebih tinggi gitu kan. Jadi aku bisa ngeliat almost every single one of the audience members, and everyone was just smiling, and it was really nice to see. Hampir nangis aku ngeliatnya. Oke, dari kalian? Yang di samping-samping. Seru. Seru. Kayaknya Yang di bawah seru, yang di atas seru ya. betul. Dan banyak teman-teman juga datang Iya. orang-orang yang kita udah lama ketemu ya. Bener. Kebetulan lagi Yeah. pada di sini dan ternyata bisa hadir. Jadi menyenangkan sih. Ada anak-anak ya teman-teman kita, teman-teman lama. Ada anak-anak baru yang kita baru kenal. Seru kan? Kalian membawakan 24/7 pertama kali atau? Ini technically kedua kali sih. Kedua kali yang officially Full ngasih set. Full satu, ya. full set listing, because the first time we actually kayak did the whole thing was in our mini showcase yang di Jogja a week before yang kemarin itu. Yeah. Gimana respon mereka? Kayak berarti warga Jakarta baru mendengarkan online 24/7 live yang Yang kemarin live, kan? iya. Gimana respon mereka? Kalian ngeliatnya? They were singing along. Iya. They were singing Kaget along. sih Iya, ya, kaget. kaget. Baru rilis minggu lalu kan? Baru seminggu, Ya. iya. Iya. Dan agak unik juga sebenarnya showcase kita ini. Yang di Jogja itu kita lakukan sebelum rilis lagunya justru. Oke. Jadi sebelum rilis ya kita kayak presentasi pertamanya Iya, lah di Jogja. iya, Kita bawain 3 lagu itu. Nah di Jakarta udah rilis. Kayak rilis minggu ya. Mingguan lah. Iya. Akhirnya kita showcase kemarin. Dan bener pada nyanyi. Gak ngerti caranya, maksudnya udah pada hafal gitu. Iya. NG aja juga masih belum hafal kali semuanya. Oke, let's rewind Girl Gang. Kita pasti akan startnya dari Terror Weekend. Ya. Sebuah Oke. kolektif musik dari Jogja. Iya. Dan itu kayak ternyata bukan anak UGM doang ya. Yes. Kayak bisa ceritakan scene Jogja pada saat itu 2015-an dan spesifiknya di Terror Weekend. Seseru apa dulu? Waduh, itu dulu itu kalau aku kebetulan aku dan Edo angkatan 2014, Enji itu 2016. Nah pas 2014 itu aku pindah ke Jogja untuk kuliah. Memang ya karena di Jakarta juga sering band-bandan, gigs-gigsan gitu ya. Jadi nyari orang yang juga suka melakukan hal yang sama. Ketemulah Edo, ketemulah ada beberapa anak Terror Weekend awal. Dan saat itu memang kami ngerasa kayak YK Booking ada satu kolektif lagi, itu mereka udah melakukan ini mungkin udah 10 tahun, 20 tahun lebih gitu. Tapi yang angkatan kitanya nih kok kita nggak bikin apa-apa gitu ya. Maksudnya anak-anaknya rame, pada datang kalau ada gigs-gigsan gitu, pada datang, pada nyamperin. Tapi kita kok nggak bikin sendiri. Itu akhirnya ada 7 atau 8 orang dulu deh. Iya sekitar itulah. Terus gitulah, ada beberapa kampus, ada UGM, ada UPN. Nah kita bikinlah Terror Weekend ini, bikin satu acara, satu platform, di mana kita bikin sendiri, yang datang teman-teman kita,
dan bikin konsep atau mungkin line up gitu ya yang emang kita suka juga gitu. Ya udah itu menyenangkan banget sih. Maksudnya masih baru pada pindah ke Jogja kan waktu itu. Terus baru awal-awal kuliah kayaknya kali ini dunia beneran kebuka gitu loh. Kayak dari SMA tiba-tiba kuliah punya kebebasan kayak gitu. Ya udah semuanya dicobain pokoknya. Apa aja yang dicobain? Gue gak perlu kasih tahu sekarang ya kayaknya ya. Agak ngeri. Tapi ya Bar era bandel ya. explore-nya di sana lah. Iya. Eksplorasinya. Kayak cakrawala baru gitu gak sih buat anak kuliah? Kalau gue membayangkannya itu sih. More or less, yeah. Kalau berarti Enji yang baru ya, maksudnya kalian kayak 2 tahun baru Enji masuk. Kita jalan setahunan ya. Terus ada Enji ya. Iya kayak kita acara pertama tuh 2015 deh. Oh yeah, I Bikin came in. Turnya Kolibri. Ya. Tour Kolibri I Enji don't know, I belum. wasn't there yet. Aku lupa. Enggak. Oh bikin acara ini. Di Sart ada band Jogja main. Iya benar. Bikin acara di ruang di garasi rumah teman kita gitu. Waktu itu di Jogja. Nah setelah itu berjalan-jalan sampai 2016 NG pindah ke UGM. Emang aku sama Edo dan anak-anak lain tuh sering kayak scouting gitu. Maksudnya setiap anak semester baru yang datang kayak siapa nih bisa kita ajak buat bikin acara gitu buat band-bandan. Ketemu oleh NG waktu itu pakai kaos apa? Joy Division. Arctic Monkeys gue. Joy Division. I was Arctic wearing a Monkeys. Joy Division Arctic shirt, Monkeys, okay? nah. Tapi gitu lah. Oke, waktu itu pas lo masuk, Yeah. apa yang lo lihat dari Terror Weekend pada saat itu? Bisa dibilang kan kayak yang Yeah. barunya kan? Yeah. So it was interesting actually how I got quote unquote scouted to join Terror Weekend. Soalnya waktu itu aku lagi di kampus Visipol ada a courtyard that we called San Siro. That's where all the kids nongkrong, sebat gitu kan. And I remember I was sitting alone on a bench. Dan itu aku posisi kayak belum ada temen kalau nggak salah. Like I was still in between friends, just like getting to know people Yeah. for the first time. Tapi kayak belum ada yang stick. And then ada a group of like people in like these benches gitu. And then salah satunya itu, one of them came up to me and then he was like, hey, how about you sit with us gitu. Waktu pas dia nunjuk ke benchnya dia, I saw girls there. So I was like, okay. Seems safe enough. Kamu lagi pakai baju apa waktu itu? Joy Division. Arctic Monkeys. Joy Division. It was Joy Division, I swear to God. And then, habis itu aku ikutin dia ke benchnya itu. And then one of the girls told me that, yeah, we're actually invited you to sit with us because the guys over there on the other bench were about to hit on you, were about to flirt with you. And I was like, okay, thank you for saving me then gitu. And then the guy yang ngajakin aku duduk sama mereka, he was like, kamu pernah denger Terror Weekend nggak? And I was like, is that a band? And he said, oh, it's a music collective that we have going. I can introduce you to the people there and we can like hang out gitu. Yeah. And I was like, okay, seems fun. And ketemu Akbar sama Edo and I was like, okay, they look cool. Pakai baju apa mereka? I don't remember. I just remember Baru tahu them. tuh. Baru tahu gue juga. Baru tahu hari ini. I just remember my first impression was that they were cool, they were chill. They didn't seem scary at all. Scary itu. And Didn't- you're scary that day. I was a scared kid. Yeah, emang kayak gampang penak. I was really scared of people and I did seem scarier than I am today, I guess. Tapi oh, my time is up. Udah selesai berarti ya? Yeah. Udah selesai. I'm quiet Oh, now. ya. Gitu. Oke, kalau dari sudut pandangmu, gimana perspektifmu dulu pada saat itu? Kenapa Why are you tahu? laughing? Lu gak happy ya? Lu gak happy ya dulu Di ya? Javu. Deja vu. PTSD Really? ya, PTSD. Oh, war flashbacks. Seru sih. Jadi mungkin itu tahun jalan tahun kedua kali ya. Kedua kuliah ya? Kita bikin 2015 kan ya. Ya itu tahun kedua kita, aku sama Akbar ya. Yang mana kita masih maba, mungkin masih mencari-cari kegiatan juga ya. Jadi lumayan seru sih kayak kegiatannya nggak tertutup di teman-teman kuliah doang. Maksudnya di kampus doang gitu ya. Tapi teman-teman dari kampus-kampus lain dan pun sebenarnya kita malah, aku terutama orang Jogja, cuman ketemu banyak orang-orang baru juga gitu. Kayak teman-teman di ISI ataupun ada yang UPN juga, UI juga beberapa ada ya. Itu sih. Oke. Tapi tiba-tiba kepikiran karena kalian sama-sama anak UGM,
Kalau sekarang kalian bangga nggak sebagai anak UGM? Meaning, kayak dulu pas kita, ya pas masuk 2013, 2014 kayak oh UGM. Kayak sekarang kalian still proud Aku udah biasa aja sih. Yeah. karena Cause ya udah kayak udah like it's been what 5 years since I graduated kayak iya, udah iya. kayak it's like whatever now. Sama sih. Biasa aja. biasa aja ya. Mungkin Iya. gue lebih proud gue menjalani itu dan bikin sesuatu ya di luar kampus ya. Karena dulu sebelum kuliah kayaknya kesannya masih UGM juga gitu. Kesannya yang harus fokus belajar, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan sebenarnya aku bukan orang akademis banget sebetulnya. Walaupun sekolah Realitanya itu gimana? penting ya. Apa? Realitanya gimana? Hah? Realitanya gimana? Oh, biasa aja. Realitanya sebenarnya ya pengennya hura-hura gitu. Pengennya ngeband, sorry kebiasaan itu bercandaan kita. Bercandaan internal dulu, geng. Tapi ya realitanya sebenarnya pengennya tuh bikin teror weekend terus sampai kapanpun gitu. Sampai Hura-hura lah, kapanpun. pasti hura-hura. Dan ternyata bisa gitu. Lulus dengan nilai yang Average. lumayan. Bisa, ya mungkin bangganya itu. Ternyata di tengah-tengah kesibukan kuliah dan yang saat itu mungkin buat anak SMA menakutkan gitu ya. Apalagi pindah ke luar kota. Ternyata aku tetap bisa melakukan apa yang aku suka dan itu menyenangkan iya. banget sih. Tadi Angie udah sempat ngomongin sedikit soal impression ya. Angie melihat kalian cool. Kalau kalian apa impresi kalian satu sama lain sebelum ada Girl Gang, mungkin sebelum Angie ke Terror Weekend. Apa impresi pertama kalian masing-masing? Siapa yang mulai? Ini mau jujur nggak? Jujur aja. Edo tuh jadi yang talented main musik di grup Oke. kita ini tuh Edo. Ya nggak? Yes. Ya, iya sih. Iya. Gue harus mengakui itu. Ya, iya sih. Karena emang semuanya ya saat itu kita bikin acara, tapi yang punya band di grup itu memang cuman Edo. Dia punya band, boleh disebutin gak sih, Dok? Ya nggak apa-apa. Oh, namanya Backyard Lullaby, Oke. country, band country. Dan dia main gitar dan bikin semua lagunya. Berdua gitulah. Ya. Nah jadi ya sering juga kita bikin acara terus Edo yang main gitu. Dan memang ketika aku sama Bagus ada anak Terror Weekend juga, saat itu akhirnya memutuskan untuk bikin band dan ngajak Angie, salah satu orang yang kita kepikiran untuk kita ajak ya Edo. Itu Karena talented tadi. talented virtuoso kalau dia sih gue sih bilang. Beneran sejago itu sih. Oke. Kalau impresimu ke Angie? Angie selain dia punya kaos Arctic Monkeys yang gue sampai sekarang gak lupa ya di kampus It itu. was Joy Division, bro. Enggak, gue inget Arctic Monkeys yang gelombang-gelombang itu loh, Angie. Itu Joy Division, bro. Bukan. Yang gelombang-gelombang yang colorful itu kan. Bukan, warna hitam. I think that's my dad's shirt yang kamu lihat selfie papa pakai. Arctic Monkeys. Mantap juga bapak lu. Ya, tapi ya selain itu ya. Angie tuh ya beneran kayak adik kelas aja sih menurut gue zaman dulu tuh. Kayak dulu ya Angie tuh kenal sama kita ajak buat ikut teror gitu. Kayak dari Tiket. jaga tiketing, pakai ada kaleng brand biskuit gitu, kita masukin uang misalnya receh-recehan. Terus sampai akhirnya kita memutuskan bikin band. Ya Angie beneran kayak orang yang memang 2 tahun angkatannya di bawah aku aja. Jadi waktu pas ke Jogja kayak kita udah bisa kayak tantang tenteng kayak haha kita senior kita udah tahu nih harus makan di mana. Nah Angie sedangkan masih burjo gitu. Angie jangan makan burjo Sampai terus. akhir juga masih burjo. Iya sih, dia emang nggak makan mie dia. Tapi Indomie, akhirnya kita kasih tahu nggak pakai makan telur. kemana. Kita ajak makan flamboyan. Apa tuh flamboyan? Kayak dia kayak prasmanan gitu di Jalan Pelaboyan di Jogja. Makanan rumahan gitu lah. Rumahan gitu. Dan itu deket banget sama kosan Angie. Nah tapi itu kan lebih sehat ya, maksudnya lu banyak pilihan ada sayur segala macam. Angie tetap milih makan mie tiap hari. Dan itu tiap hari. Gila sih. Sampai sekarang Ji, Masih sampai sekarang. hati-hati ya kesehatan. I mean, I'm still alive until now, so it's good. Coba ya 15 tahun lagi nih gitu lihat. Amit-amit ya Amit-amit. ampun. Oke, itu impresi dari Akbar. Kalau dari Edo tentang mereka, katanya kurang jago main. Tapi mungkin momen ini ya dibawa ke studio pertama kali. Wah. Boleh bener sih, ya, boleh apa-apa. sih ya. Jadi posisi di saat itu adalah aku sebagai diperbantukan ya. Diperbantukan lah sama kalian di kamar ya. Oh, Iya, minta iya. tolong lah kita. Nah,
Itu posisi Enji dan Akbar dan Bagus itu sebelumnya kalian udah sempat latihan, udah punya beberapa lagu kalau nggak salah ada Ghost to You, terus Bedroom juga ada ya. Bathroom, yeah. Ya, terus mereka itu sebelumnya belum pernah didengerin sama sekali. Aku masuk studio kayak coba gimana lagunya gitu. Lagunya bagus sih sebenarnya. Thank you. Masih basa-basi. Masih basa-basi. Bagus. Iya. Kok bisa? Nggak, lagunya bagus cuman mungkin karena kalau basicnya aku memang dari dulu main musik. Iya. Jadi Jujur. apa ya, kalau jujur ya pada awalnya jelek-jelek aja ya. Cuman nggak kuat kalau yang ngomong jelek gitu. Ya nggak apa-apa dong, udah kita juga tahu. Cuman akhirnya ya udah kita rembuk bareng, kita coba coba garap bareng lah. Akhirnya muncullah lagu-lagu Ghost to You, Bedroom itu era-era awal-awal itu. Cuman seru sih, seru. Studio Tapi pertama gitu ya. kali. Seru ya lu jagoannya waktu itu. Kita kan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan bagus hasilnya. Bagus. Ya bagus. udah. Kalau dari Angie tadi sudah ada tapi mungkin lebih ke girl gangnya impresimu kayak ini band bisa jalan gak ya? I was just happy to be there sih. I was just happy to be in the studio, working on the songs. Terus kita sempat salah satu lagu yang kita mainin as a band together was a cover of Frankie Cosmos yang Fool. I remember like we sounded so cute at Okay. that time. Terus what I find cute as well at that time was that Akbar bentukannya kayak abang-abang banget, terus drummernya juga abang-abangan banget gitu, and yet we were playing a really cute song, so it was like the contradictory was like the dichotomy was cute, the dichotomy was crazy, yeah, and then I just knew from then on kayak okay like I wanna have fun with these guys for a really long time gitu. Oh, udah Iya. pas itu udah mikir kayak it will be long time gitu. Yeah. Kalian juga apa kalian enggak? Kayak ini mah paling Akbar sering banget dulu kayak ini habis kita manggung sekali kita bubar aja gitu. gitu Bar. Iya emang kan masih gaya lah. Dulu kan masih nyari jati diri kan. Maksudnya nggak egois, nggak mikirin orang lain. Ya. Tapi kan makin kesini ya ternyata teman-teman saya menikmati ada di band ini. Ya masa saya nggak menikmati juga, ya nggak mungkin lah. Gitu Lu juga. menikmati apa enggak sih? Iya lu menikmati enggak? Ya, lumayan sih. Ya, enggak, as long as sama mereka berdua sih gue bakal selalu ngeband. Oke. Iya. Oke. Kalau Edo menikmati dengan awal-awal musiknya yang kurang gitu. Menikmati. Buktinya sampai sekarang. Mungkin pertama kali akhirnya ngeband keluar kota ya bareng mereka ini gitu. Kalau Backyard tuh lebay itu belum. Jujur Pernah lah aja. beberapa. Cuman duluan Girl Gang kan keluarnya. Iya keluar kota. lah, ya kerenan kita juga dong kalau dibandingin mah. Kenapa harus Jujur-jujuran aja. dibanding-bandingin sih? Kalau dibandingin. Kalau dibandingin. Oke. Tapi salah satu yang menarik dari nama aja kita udah tahu lah girl gang kalian mengangkat perspektif perempuan. Tapi itu lumayan jadi pertanyaan sih. Kenapa dari awal kalian agree, oke, ini akan ngomongin soal dari perspektif perempuan pun secara lirik Angie yang akan menuliskan ini dan menggambarkan girl gang itu seperti apa. Itu gue lumayan penasaran. Mungkin dari kalian dulu sebagai laki-laki di sini. Itu benar sih. Memang kalau di sini aku dan Edo ini selalu mendapatkan diri untuk tidak menjadi pemeran utamanya untuk apapun. Maksudnya emang kita agree dari awal band ini secara perspektif lirik apalagi itu memang harus menggunakan perspektif perempuan. Dia tuh ada hubungannya sama Terror Weekend sebetulnya. Oke. Jadi dulu itu salah satu alasan kenapa kita bikin Terror Weekend, gigs banyak banget waktu itu. Tapi entah kenapa nih teman-teman kita yang perempuan saat itu gak bisa menikmati kegiatan yang sama kita. Kayak ya couchsurfing tadi, circle pit dan lain-lain lah. Sampai akhirnya kita bikin kita mendesain satu acara gigsan itu di tempat yang menurut kami controllable, maksudnya masih bisa kita filter lah, masih bisa kita handle gitu, keamanan dan lain sebagainya. Dan itu juga involvement sama teman-teman kita yang perempuan gitu. Maksudnya nih kita nggak ngerti kan pada akhirnya. Tapi kita tahu enaknya gimana ya, better kayak gimana ya, apa yang harus diubah, apa yang harus di-develop dan lain-lain. Nah itu sebenarnya salah satu semangat Terror Weekend yang juga kebawa akhirnya sama Girl Gang. Oke.
Itu. Ya, ya. Dari Edo ada tambahan? Kayak Mungkin karena nggak tahu ya, mungkin awal-awal pun secara natural, secara organik ya. Lirik-lirik itu kan mulai dari Angie ya. Lirik-lirik dan lagu-lagu itu mulai dari Angie, dan setelah itu ya udah jalannya memang sepertinya memang cocok dengan Angie yang mungkin dari perspektif wanita. oke. Itu jadi beban buat dirimu atau kayak Enggak sih. I'm really happy to do it. Tapi emang at that point when we were making Girl Gang, emang itu aku lagi di fase yang butuh outlet oke. to just like write whatever, express whatever, because I was the type of person yang kayak nggak tahu mau curhatnya ke siapa atau curhat. Even like the idea of curhat is so scary to me gitu. Jadi emang I just needed to Outlet. release everything that's inside me on a paper and then to a song gitu. So whatever it is, kayak, whether it's about getting my heart broken atau my frustrations about how people treat me as a woman even gitu, emang kayak I just needed an outlet Yeah. aja gitu at that time. Oke. Gitu. Tapi mungkin balik sedikit ke diary Angie ya, Akbar. Kalau boleh. Yeah, sure. Apa yang menarik perhatianmu pada saat itu? Kayak emang diary bentuknya seperti apa sih? Terus kayak kenapa itu kayak menarik buat lo sampai itu di salah satu alasan menjadi girl gang? Right? Karena organik aja sih menurut aku saat itu ya. Kayak di pertemuan ketiga keempat ya, maksudnya lu baru ngeluarin diary itu kan. Dan memang saat itu aku sama Bagus gitu, ya kita nggak mau bikin band yang pretentious yang harus gimana-gimana banget. Maksudnya emang pengen senatural dan seorganik mungkin, seperti kita bikin Terror Weekend gitu. Dan saat itu ya Angie datang bawa diary-nya yang ditulis dari zaman SMA gitu ya. Dan emang ya di sana ya Angie as a person ya memang diary itu gitu loh basically. Dan itu align sama apa yang kita coba terapkan di Girl Gang juga gitu. Jadi organiknya itu sih ya natural aja, nggak gimana-gimana. Iya. Berarti itu puisi ya? Atau sebenarnya Ada puisi, ada actual diary entries gitu. oh kamu Akbar baca? Not all of them. Oke. Not all of Gue them. juga nggak mau, takut. Yeah, it's a bit too scary for the Yeah. guys to see, I think. Cuman the song worthy ones I showed to them aja gitu. Yeah. Oke. Pasti kalau lagu-lagu awal ya yang aku juga dengarkan di era itu Bathroom Yeah, Thrills ya. yeah. Kayak itu lumayan membawa kalian ke banyak hal ya. Yes. Yeah. I Apa gotta say, apa yeah. hal signifikan yang paling berbeda pada saat itu? Kayak oke gue terkenal ya kayak gitu-gitu gak sih? I think waktu itu baru demo di post sama Dava Colibri di SoundCloud-nya Colibri Records at that time. Terus I think we had like what 10K listens ya for that Yeah. demo, Yeah. that demo track doang gitu. And I was like, damn. Wow, these are real numbers gitu. Who are listening to the song gitu. Abis itu yeah, releasing Bathroom sama single basically changed our lives. Yeah. Mengantarkan kalian ke banyak panggung juga ya. Yeah. Lebih banyak kesempatan sih sebetulnya. Yeah. Apa yang paling beda gitu itu kan dari girl gang home band. Terus kayak didengarkan lebih luas kayak inget-inget masa itu kayak apa yang berbeda? Kayak kalau buat aku ya masa itu yang biasanya aku nge-host band tour, kali ini aku dan bandku tour ke kota-kota lain. Dan itu kan maksudnya hal baru ya, kayak biasanya kita yang nemenin anak-anak misalkan dari Bandung, Jakarta atau manapun lah buat jalan-jalan di Jogja. Kali ini kami keluar kota ditemenin sama anak-anak melakukan hal yang sama yang kita lakukan di Jogja. Itu seru banget maksudnya. Dan hubungan itu yang kita bangun dari tahun 2016 itu, 15 lah, 16 sampai sekarang ya. tuh masih terjalin gitu, masih bertekanan baik, walaupun mungkin udah ada kayak yang gak fokus di musik. Dan saat itu jadi hal yang, sekali lagi ya banyak banget yang kita dapat, yang kita explore di masa itu, ke kota lain misalkan, akhirnya kenal sama teman-teman misalkan di Salatiga. Jadi karena waktu itu aku fokus di Terror Weekend, kalau ada band motor, aku jadi bisa kontak anak Salatiga nih. Maksudnya jadi koneksi lagi, nambah lagi satu kotanya. Tapi kalau
ngerasa jadi apa kayak terkenal atau apa gitu, sampai sekarang pun juga nggak ngerasa gitu sih. Masa masih biasa-biasa aja sebetulnya. Iya serius sama aja. Emang gak pantas kayaknya jadi ini ya, jadi apa, jadi anak band gitu ya. Emang bikin acara aja harusnya. Ada sih, iya sih kamu sih. Iya, Yeah. iya. Tapi pengen balik gak sih ke masa-masa itu? Masa-masa yang kayak, gak tahu sih. More innocent. Iya, iya, iya. More innocent. Iya, iya. 3 hari terus balik lagi ke sekarang. I think 3 days is enough sih, ya. Nostalgia, nostalgia. Liburan ya, liburan. Liburan Ngapain? aja. Oke, di situ berarti kalian belum masih self manage kan? Masih. Iya kan? Masih. Kapan kalian menemukan Mas Govi as a manager dan apa bedanya setelah di manage? Tanya Ada ya yang orang marahin aja sih. Ada yang marahin aja kan. Ada yang marahin sekarang. Biasanya kan cuma Edo yang marahin kita soal musik. Nah kalau sekarang ada yang mau mikirin lah men. Harus ngapain, harus tur kemana, harus manggung di acara apa aja. Kalau biasanya kan rembol aja gitu. Tapi Mas Govi juga yang bantuin kita merilis EP Not Sad Not Fulfilled itu tahun 2000. Sebelum jadi manager atau Jadi itu kayak kick off ya Mas Govi jadi manajer sebetulnya. Dia bantuin kita bikin satu EP, tourin kita berapa kota? 20 kota ya waktu itu. 20 kota, 20-an, iya. iya. Indonesia, Asia Tenggara lah. Dan habis itu ya jalan terus sama Mas Govi akhirnya. ada lagi ya hal yang berbeda menurutmu? Ketika sebelum dan sesudah di manageri. Kayak apa ya, ada new possibilities Yeah. that at least I didn't know were possible at that time gitu. Tapi paling cuma itu aja sih. Tapi now we just like have an older figure to look up to and to hang out with and to seek guidance from. Udah gitu. Yeah. Oke, you know? Ini kurang lebih sama lah. Tapi soal permanajeran ini lumayan menarik menurut kalian. Bisa nggak girl gang tanpa manajer dan seperti sekarang? Atau bisa nggak sih sebenarnya band self manage? Di fase tertentu menurut gue bisa-bisa aja sih. Maksudnya dengan semua kemudahan yang kita punya sekarang ya. Kayak ya sebenarnya semua kan sekarang bisa diakses via digital ya. Kita perlu agregator, kita mau distribusi musik kita ada agregator gitu. Tapi memang tanpa manajer itu yang sulit bisa dapat ajaknya memang perspektifnya sih menurut aku. Oke. Jadi kayak manajer ini memang seharusnya bukan ngurusin bookings, bukan ngurusin panggungan, bukan ngurusin sosmed gitu. Tapi perspektif bandnya ini sebenarnya yang jadi fokus utama manajer seharusnya. Turunannya mungkin iya, maksudnya turunannya nanti ke teknisnya ada sosmed, ada panggungan, ada festival dan lain-lain. Tapi Mas Govi ini hadir di Girl Gang itu memang jadi mengukuhkan perspektif Girl Gang. Kita ini harus jadi band seperti apa sih sebetulnya? Seperti apa? Ya seperti ini sekarang, pang-pangan terus, rembol terus. Kita lumayan di gojlok di awal soalnya. Di 20 kota itu ya beneran ya tour rembol, maksudnya Gimana? Gojloknya gimana tapi? Di kayak tur-tur itu. Kayaknya clueless aja kan kita clueless, terus diterbangin, dilepas aja. dilepas. Tidak nyaman memang turnya. Tidak di setting tidak nyaman saat itu sama Mas Govi. Ya memang tiap kota tuh pakai kereta ekonomi misalkan. Terus nggak ada yang nginep di hotel gitu kecuali di Bali mungkin ya karena kita Iya. Kalian tinggal di mana? di rumah aja. Waktu pas yang di Bali di Horizon, tapi kalau yang other cities in people's homes. Iya, di kontrakan Kontrakan IO-nya lah. siapa gitu. Habis itu panggung juga di acara yang, maksudnya bukan yang di panggung, maksudnya ya bisa di bar, bisa di coffee shop kadang-kadang, ya dimanapun organizer bikin gitu. Dan dari sana memang akhirnya ya Girl Gang nemuin nih attitude-nya harus seperti apa. Gitu, emang ya bisa kita mau dibawa rembol ya ayo, mau dibawa mewah-mewahan ya juga gak nolak. Jadi ya dari awal dari sana sih sebenarnya. Mas Govi yang ngajarin itu semua. Oke, jadi attitude-nya tuh mungkin udah ada di awal tapi lebih dibentuk ya Betul, oleh Mas Iya. Govi untuk kayak ini adalah girl gang. benar. Betul. Seru. Oke, kalau ngomongin rilisan setelah itu ada EP, Not Sad, Not Fulfilled, ada Spunky dan kalian selalu menjawab bahwa kalian lebih memilih Spunky. Ya, right? Iya. Yeah. Tapi menurut aku setiap album tuh punya fase hidupnya masing-masing ya. Boleh diceritain nggak? Tapi di dua rilisan itu, EP dan album ini, kalian sedang mengalami fase hidup seperti apa? Kalau di Not Sad, Not Fulfilled,
fase hidup sebagai maba kali ya. Sebagai maba, just learning new things, experiencing new things. Tapi also at the same time, going through university while struggling with a weird mental health gitu. Okay. So so it was kind of like showing the good side about like being young and also like the bad side yang kayak di night terrors gitu, just like having sleep paralysis all the time gitu. Tapi kalau di Spunky itu kita tulisnya on 2020-ish, Pandemi. pas pandemi ya. Dan itu I wanted to write that as a way for me to let go of the weirdness that I was experiencing throughout college gitu. And at that time I was in a position of like, okay, you know what, I'm ready for a new thing, I'm ready for a new way of living, I'm ready to heal, so let me try to remember and let go through Spunky gitu. So, yeah. Itu fase hidup yang kurang lebih sama atau? Mungkin kalau secara rilisan, secara ini ya, secara musikal kali ya. Kalau Angie kan mungkin secara lirik gitu. Kalau secara musikal mungkin di EP itu kan lebih raw gitu. Yang mana sebenarnya momen kita kuliah tuh mungkin ya bisa menerjemahkan itu gitu. Dan kan kalau di Spunky kita mungkin lebih terstruktur gitu karena mungkin udah dewasa juga kali ya. Tapi sebenarnya kalau didengar-dengarkan dan dirasa-rasakan ya mungkin masih raw juga gitu. Emang kita basically orang-orang yang apa adanya sih. Iya, iya, iya. Iya, jadi pingin mencoba capture itu juga. Oke. Ya. Kalau not set ya setuju sama Angie sih. Mungkin waktu itu masih seru-serunya gitu ya, lagi kehidupan baru di Jogja. Kuliah awal-awal nongkrong, emang band-bandan terus, explore macam-macam. Dan emang ada apa ya, kayak ada semangatnya gitu, ada semangatnya untuk nyobain hal baru terus gitu sama si band ini. Tapi ya kalau Spunky, kalau buat aku tuh transisi sebetulnya. Transisi. Iya, transisi. Jadi produksi Spunky itu pas aku baru pindah ke Jakarta kurang lebih setahun. Waktu itu pandemi, untungnya dapat kerjaan saat itu. Tapi kan situasinya agak aneh ya. Maksudnya kerjaan pertama lagi pandemi, ngurusin band-bandan juga, harus bikin album pertama. Lumayan scattered sebenarnya tuh. Ininya apa fokusnya. Iya, iya, iya. Tapi untungnya sekali lagi ada Mas Goofy, ada Green Island juga yang ngebantu kita. Jadi jadilah itu album dan ternyata melebihi ekspektasi kita gitu setelah rilis. Tapi ya kondisinya kayak gitu sih, lagi imbalance banget sebenarnya pas Spunky buat aku tuh. Iya. Tadi juga sempat kamu bahas dari Yogyakarta, kayak kalian pelan-pelan juga pindah ke Jakarta. Aku lumayan penasaran, pada saat itu ya, perpindahan itu, kalian merasa in a way kayak kalah gitu gak? Itu kan kayak meaning, pasti ada mimpi kalian kan di kota Jogja. Tapi karena pekerjaan dan lain-lain, kalian harus ke Jakarta, itu ada perasaan itu gak? Bagus, pertanyaannya keren banget. Bener. Kita we actually planned on living di Jogja sih waktu itu. Soalnya waktu pas tahun 2019, Edo yang lulus duluan, Edo wisuda duluan. Terus I was about to embark on my student exchange program for 6 months. Terus, which meant that Akbar was doing his thesis by himself di Jogja gitu. And then the three of us, we kind of like talked and like sort of made a promise, okay, after like I'm back from Japan, I'm back from my exchange program, we'll all live in Jogja together and we'll do this thing together and do it more seriously. Tapi pas aku balik and then Akbar wisuda, the pandemic happened. Okay. And then we were about to go to America juga at that time and then yaudah we remained stuck di Jakarta and then I think it was quite a bittersweet thing as well. Like we were just really sad about it. Yeah, we were sad, we were frustrated, we didn't know what else to do. So yeah, it was pretty tough for us at that time. Kalah? In a way, yeah, we did feel defeated. Defeated, helpless, hopeless juga gitu. Mungkin kalau dari sisiku, tadi udah diceritain sama Angie juga ya Pak. Momen akhirnya aku wisuda, terus Angie pas itu juga lagi exchange. Akbar juga
masih ngerjain tesis, aku karena menunggu Angie juga pindah Jakarta buat cari kerja lah. Kerja bentar dengan harapan ketika Angie kembali aku mau resign gitu. Mau resign terus lanjut band-bandan. Ternyata COVID untungnya belum jadi resign. Bisa aja pusing sih sekarang. Pusing sih. Lumayan ya, untungnya nggak jadi resign terus akhirnya ya udah kita aku akhirnya ya lanjut kerja seperti biasa dengan konteks sambil band-bandan gitu. Walaupun pada saat itu ya nggak ada acara juga gitu. Akhirnya mungkin salah satu apa ya salah satu hal baik yang datang ketika pandemi itu jujur adalah mungkin lahirnya Spunky. Karena mungkin energi kita walaupun apa ya banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah, tapi di momen itu secara waktu, secara energi itu kayak ada aja gitu. Karena mungkin kita masih bisa WFH, full WFH, terus mungkin pikiran juga nggak kayak sekarang gitu. Jadi ya itu salah satu anugerah juga sih. Tapi kalah juga. Awalnya emang ngerasa kalah, tapi setelah dipikir-pikir itu bukan kalahan sih. Iya. Anjay. Anjay. Wise. Wah, Saat itu ya ada sih. Maksudnya ada perasaan kecewa dan kalah itu. Karena ya memang momentumnya saat itu untuk Girl Gang itu enak banget. Iya. Kalau kayaknya lebih tepatnya kalahnya itu bukan karena kita harus bekerja di Jakarta, tapi ya karena pandemi itu. Nah, ketika Iji bilang kalau misalkan nggak pandemi mungkin kita udah balik ke Jogja, udah fokus band-bandan, dan tinggal di Jogja gitu. Itu ya kota yang gue sangat-sangat suka sebetulnya. Tapi ya harapan itu tiba-tiba pupus gara-gara pandemi. Dan ya kecewa pasti sih, kalah udah pasti. Tapi kalau misalkan itu nggak terjadi, mungkin prosesnya Girl Gang juga tidak akan seperti ini gitu. Kayak Spunky mungkin nggak akan terjadi. Ya mungkin akan terjadi tapi bahkan beda gitu soundnya. betul. Atau mungkin ya bandnya nggak bakal dapat kesempatan-kesempatan di tempat lain. Kita nggak tahu lah. Tapi saat itu sih kalah dan kecewa pasti ada. Tapi masih ada mimpi yang sama atau mimpi itu udah dibuang ke tempat lain? Mimpi Soal tinggal di Jogja, Jogja. dengan band-bandan, itu gak sih full time musician juga gak sih kayak di kepala kalian di mimpi itu? Atau Saat itu Ada ya. sih, iya, iya. Saat itu ya. Ha-ha. Saat itu ya. kayak mimpi itu masih ada atau kalian simpen atau udah gak ada? Aku masih ada that dream of being a full-time musician sih sebenarnya. Tapi, yeah, I don't know. I've been saying that for the past 3 years though. Tapi ya, masih belum berani sih, I think. Masih belum berani to take that leap of faith. Masih ada mimpinya? Masih, kalau aku masih. Tapi memang sekarang mungkin tidak sedardir dulu gitu cara berpikirnya. Emang harus lebih di-manage. Lebih harus ngerti lah mampunya apa dan gak mampunya apa. Dan kalau sampai sekarang ya, memang sayangnya belum mampu untuk menjadi full time musician. Tapi kalau mimpi itu akan selalu ada sih menurut aku ya. Karena dari dulu itu sebenarnya plannya pengennya. Iya. Untuk saat ini sih sebenarnya melihatnya udah nggak ke sana. Lebih ke band-bandan iya, band-bandan akan selalu, tapi aku rasa harus ada kegiatan lain juga selain band-bandan gitu. Oke, ya. Soalnya mimpi itu tuh kayak mimpi mahasiswa atau di usia-usia seperti itu. Kayak mungkin kita punya mimpi yang lain karena usia kita sudah berbeda, tanggung jawab mungkin sudah Yes, berbeda betul. juga ya. Ya. Dan banyak harus yang dipikirkan yang lain. Kayaknya nggak tahu ini bener apa enggak, maxi single kalian berjudul Online 24/7 ngomongin soal internet, ya online thing, I think. Yeah, more or less kayak just like topics that we often see on the internet sih. Yeah. Itu juga ada korelasinya juga nggak sih sama usia kita memandang dunia online yang mungkin berbeda di usia kita dulu pada saat Yeah, I totally agree with that. Soalnya, it's one of the reasons we created that sort of narasi for non-online 24/7 because
waktu pas kita like let's say 10 years ago 2016 kayak the internet was so different, right? Yeah, yeah, yeah. People were just like there to like socially connect with everyone or just to like post whatever they want. Tapi now it's just like a lot more hateful for some reason. It's like way more negative and it's also calculated and all of the news that you see on the internet or even like whether news from like actual from like news sources or like from people just like announcing things, they're always so negative. They've always been so negative and I couldn't help but feel like wow, the world that we once knew is no longer here or like it's about to like go away, you know, and I don't know if it's like towards the right direction or not either gitu. Yeah. Makanya ada online 24/7 juga itu jadi pertanyaan kamu juga as a penulis lirik. Yeah. Tapi penasaran Cik. Kayak tapi kamu masih menyimpan optimisme enggak? Damn. DM-nya dalam banget. On some days, I allow myself to be optimistic, but most days it's just pessimism. Most days. Most days. Tapi I'm trying to change that sih, like Yeah. actively change that. Every day. Yeah, I think it would be healthier for us juga nggak sih? Yeah. Yeah. Oke. Mau nanya tapi di 29, 28, 30 is here. 30. They're both 30 Yeah. now. Oke, Yeah. same. Seberapa chronically online ya tapi kalian? Gue lumayan parah lagi. TikTok sih udah pasti itu Lu main TikTok? parah sih gue. Tapi lu pernah bikin video? Pernah baru sekali sih tapi gue biasanya ngeliat doang. Tapi kemarin ada yang lucu gitu. Akhirnya gue bikin sekali dibantuin sama pacar gue. Tapi emang kalau misalkan screen time gue itu 70% ada deh tiap hari tuh. 70% dalam lo Dalam kehidupan gue nih, kehidupan gue selama sehari mungkin ya selain kerja dan sebagainya ya 30%, sisanya gue mau internet sih. Mau itu denger lagu, mau itu social media, mau apapun. Jadi nggak tahu mungkin harus dikurangin kali ya. Kalian gimana guys? Gue Kayak harus sih, kayak harus sih. Iya. Yeah. Gue lumayan. kalau lo sebagai Dengan waktu yang sangat terbatas ya, karena mungkin kalau Akbar kerja di WA gitu mungkin masih banyak ya. Benar. Aku kerja di platform lain, jadi kalau udah di kantor ya udah ngadep laptop dengan platform itu aja dan berhubungan sama orang-orang kantor. Mungkin baru buka HP itu ya malam gitu, ya malam sambil nunggu tidur atau kirim reels nggak jelas ke Angie gitu. kalian suka kirim reels apa tuh? Kalau Edo sering banget ngirimin reels yang ada jump scare-nya ke aku. Jump scare, reels monyet because he knows that I'm scared of jump scares. Okay. So he does that to mess with me on my free time. Culun banget ya. Culun dari dulu. Kamu gak suka horor berarti? I like horror, I just don't like jump scare. Ada momen Angie nggak mau buka DM. Iya, dari itu aku. Edo udah nge-spam kayak 10 reels isinya cuma jump scare doang. Terus akhirnya perlu di reset kan mindsetnya, akhirnya kita kirim video-video lucu ya. Lucu. Terus gue selipin satu video jam sekarang. Terus kena aku. Ada strategi ya. Strateginya lumayan ya. Ada strategi. Tapi lumayan culun sih. Bagus gitu. sih. Penakut, agak penakut. Tapi kamu suka ngirimin apa kalau video ke mereka gantian? Kalau I like to send them fuck ass reels kayak antara yaoi videos, yaoi dungeon videos atau enggak memes, mostly memes. Tapi gak pernah digubris soalnya kayak udah gak apa-apa. Kasian. It's Gak fine. ngerti, lebih gak ngerti. Easy, 'cause like, Bercandanya gak ngerti. Lo kejauhan juga. Yeah, I think so. Like I cannot tell you guys kayak what I send juga gitu because it's like so out there. It's so out there. Like I don't know how to explain it either soalnya. Yeah. Tadi sorry belum terjawab. Tadi kamu lagi pengen ngomongin soal chronically online yang Iya mungkin sebatas itu sih. Nggak yang, karena keterbatasan waktu aku juga ya gitu. Tapi kalau chronicle online ya hitungannya iya ya. Iya, kita bertiga sih iya. Waktu yang sangat Yeah, sempit itu. jelas. Tapi mungkin nggak kayak mereka ya. Nggak kayak Angie dan Akbar. Iya,
Kayak Edo yang lebih offline sih. Lebih Oke. offline because he does have a life outside of screens, outside of laptops. Like he runs. Itu kan that's the most offline activity ever. Ya kan? Iya. Oke. Iya, Kita iya. kayak Angie gak sih yang paling chronically online atau enggak? Yes. Iya, Lumayan jelas, sih, jelas, hitungnya ya. jelas. Kelihatan dari apa yang dikirimin. Benar. Oke, salah satu yang menarik buat aku dari online 24/7 itu di lagu terakhir ya, Lapdog. Lapdog, ya. Kayak sebetulnya kan itu gelap ya. Maksudnya dalam artian menggambarkan apa yang terjadi hari ini untuk kita. Ya. Tapi kayak aku mendengar kayak ada futuristiknya gitu. Mungkin aku salah atau gimana? Apakah itu juga yang pengen kalian gambarkan atau spesifik di Lapdog ini? Apa yang ingin I think the futuristic sense that you talk about is from the feeling that because this sort of thing, this sort of system has existed for a really long time and is still present now, so there's a possibility that it will continue into the future, right? For the next 10, 20 years maybe, who knows? Gitu. So, 2045? 2045 maybe. Ya, oke. Yeah. Itu Indonesia punya Punya apa? 2045 ya sih? kind of stuff. What's that? Forget. Indonesia Emas. Yes. Iya. Is it the unicorn thing? Bukan ya, beda lagi ya? Enggak sih, macam-macam sebenarnya spektrumnya dia, Oke. ekonomi, sosial dan lain-lain lah. Oh, growth Katanya, basically. Iya. Growth, okay. 2045 tuh yeah. akan terjadi. I mean, like, yeah, there's a possibility that, like, Still in the order same. to achieve that goal, there will be lots of exploitation juga gitu kan. So, yeah, Ya. yeah. Ya, ya. Tapi aku pengen nanya juga ke kalian, optimis atau Ya mencoba sih, maksudnya kayaknya udah terlalu banyak masalah gitu ya di dunia ini sekarang ya. Ya maksudnya sangat wajar kalau misalkan kita pesimis gitu dengan keadaan sekarang. Tapi gua selalu mencoba untuk optimis, maksudnya ngelihat apapun dari perspektif yang mungkin ya kadang-kadang mungkin terlalu positif gitu jatuhnya, dan kadang-kadang malah jadi nggak masuk akal. Tapi kalau buat gue satu-satu yang kita bisa lakukan sekarang tuh itu gitu. Maksudnya kalau misalkan semua orang pesimis ya mau gimana gitu, nggak bisa juga. Ya let's say Indonesia 2045 gitu. Ya nggak make sense kalau kita nggak pesimis gitu. Apa terkait Indonesia emas itu ya. Ngelihat sekarang gitu gimana struktur negara ini ya semakin carut marut, pendidikan nggak ada harganya, nggak ada value-nya, dan tidak accessible buat semua orang. Ya gimana caranya kita mau optimis terhadap Indonesia Emas 2045 gitu. Tapi sebagai masyarakat gitu ya, sebagai orang yang memang tinggal di Indonesia dan tahu gitu, maksudnya ya tahu Indonesia ini sebenarnya potensinya sebesar apa. Ya mau nggak mau harus kita yang optimis. Kita nggak bisa berharap sama orang lain. Maksudnya harus kita kita semua kerja sama bareng-bareng. Kalau emang mau achieve Indonesia Emas itu, ya emang harus kitanya yang optimis. Nggak perlu lah kita ngikutin atau dengerin atau nunggu dari orang-orang yang mungkin punya keputusan gitu. Karena menurut gue keputusan yang mereka ambil juga tidak mencerminkan jarah ke Indonesia Emas itu juga. Mau nggak mau masyarakat harus bantu masyarakat lainnya. Sampai kapanpun sih menurut gue kayak gitu. agree? Mencoba positif itu sulit. Mungkin sama lah. Kita juga ngerasain bareng gitu. Jadi selalu mencoba buat positif. Cuman dengan keadaan sekarang ya mungkin sekarang ini lagi tidak bisa mungkin masih pesimis ya. Walaupun hati kecil tetap adalah Ya. Harapan. ke arah sana. Ya harapannya selalu masih ada. Gitu. Same. Kita ngomongin happy di Gue udah mau nangis nih, dikit lagi gue. Sedih banget ya, kalau dipikirin kayak sedih banget. So bleak, Sedih, yeah. gila. Kelewatan sih, udah kelewatan. Oke, bulan depan kalian akan tur Amerika pertama. Pertama, Yes. 10 kota 10 kota. di clocking in at the end of the world lagi namanya. Yeah. Oke, apa yang kalian persiapkan? Meaning kayak aku sering mendengar cerita band-band ke luar negeri dan banyak hal yang mereka persiapkan. Bukan cuman kayak misal manggung atau apa ya. Tapi
gimana persiapan kalian? Kayak We've been exercising a lot more regularly biar at least kayak back pain-nya nggak terlalu heboh nanti di sana. Apalagi kita nanti bakal lebih, we're gonna be driving using a van most times. 10. Ya, Wow. ya. Paling cuma dari East Coast ke West Coast-nya sih yang using a plane gitu. Tapi other than that, usually just vans. Terus, yeah, it's pretty beatnik gitu, very bohemian. Terus prepping mentally aja sih for whatever could happen di sana Yeah. kan. Yeah. Dan itu lebaran kan, puasa dan lebaran ya. Persis pas lebaran. Kalian persiapan? Aduh. Siapan baju koko kita udah Baju siap. koko udah, baju koko yang onesie itu tuh yang panjang. Kopiah udah Ada, kopiah. kopiah. Kopiah gitu. Videonya udah ada kan? Video ntar di Konsep Times videonya. Square, di Times Square ntar. Di Times Square video lebarannya. Tapi kita pasti New York kan lebaran? I think so, yeah. Apa-apa. Tapi please gue tungguin itu sih. Sama Zohran berempat ntar. Gue Edo sama Zohran. Apa yang kalian persiapkan? Fisik sih, bener katanya Ji. Karena kayaknya ini Amerika tuh menurut kami kayak emang final bossnya tour tuh Amerika gitu loh. Ya emang lu sendiri aja di sana, bawa mobil sendiri, ngeset drum sendiri, bawa ampli sendiri gitu. Dan emang fisik dan mental tuh sangat-sangat dibutuhkan. Karena di Indonesia ya tour jatuhnya enak banget sebetulnya. Ada selalu ada organizer yang ngurusin gitu kan, yang ngajak mau itu tour sekecil-kecil apapun ya, tetap ada yang ngopeni lah istilahnya. Nah, kalau misalkan di US ya emang beneran dilepas aja, yang penting lu jam segini ada di sana, soundcheck, main, pulang, selesai. Dan itu menurut gue butuh fisik dan mental yang harus kuat juga sih. Jadi Mungkin kita siapin. kayak tour kita IP dulu kali ya, baik lagi kayak kita semua handle. Cuman mungkin bakal lebih sulit. Bakal apa ya, challenge-nya mungkin lebih banyak lah ya. Betul. Kita nggak kenal orang sana gitu. Kayak kalau yang tour EP itu kan ya sebenarnya berapa udah kita kenal gitu. Jadi kayak ya mungkin akan ada challenge di sana ya. Dan kultur juga masih beda kan Betul. di sana. Gitu lah. Setir kiri. Nah itu gimana? Kita pertama kali juga nih bawa mobil setir kiri besok. Berarti nyetirnya nanti, Nyetir sendiri ganti-gantian. ih seru banget tapi ya. Oke. Tadi gue mau nanya apa, tapi gue penasaran kalau lagi tour kayak gitu, apalagi di negara luar gitu dan ini jauh banget Amerika, kayak kalian membawa sebuah narasi atau apa gitu gak? Kayak apa narasi kalian ketika tour ini? Nggak ada sih technically, just that we're promoting our maxi single. Tapi other than that, just kayak perform like how we would usually perform aja gitu. Yeah. I feel like there's no need to exotify ourselves juga gitu, just because we're an Indonesian band Yeah. playing in America or whatever, just to seem more interesting, because I mean it's a way for us to show them juga that we're equals, you know. Yeah. Narasinya akan tercipta sendiri. Yeah. Oke, good luck guys. Thank you. Terima kasih. Semoga kalian puasa. Puasa. Amin. Satu pertanyaan terakhir guys, 2016 kalian mulai di Girl Gang dari Terror Weekend and Stuff, sekarang 2026, 10 tahun. Kalau kalian pikir-pikir lagi, apakah Girl Gang memang worth it dan kenapa worth it for this journey 10 fucking years? Worth it menurut gue, karena effortnya memang dari dulu sudah besar gitu. Maksudnya proses ini nggak gampang buat Girl Gang, nggak sebentar. Kita bukan band yang tiba-tiba ada main di festival-festival gitu, enggak. Ya beneran dari kita main sama anak-anak, tour yang mandiri gitu, rembol-rembolan kalau bahasa kita. Emang rembolan tuh apa sih? Surabaya, kita nyampe naik kereta ekonomi ke Surabaya waktu itu, jam 12 siang, dijemput pakai mobil pick up, dan kita di pick upnya. Baiknya di Surabaya jam 12 siang naik mobil pick up, ditutup terpal, nah itu rembol tuh. Oh, Itu bisa dikategorikan rembol. Oke. Tapi mas saat itu kondisinya gitu. Ya. Dan ya itu dari effort-effort itu semua, dipupuk dari awal. Ya emang harusnya band ini ya mungkin kalau misalkan kita bisa full time bisa lebih baik lagi gitu, quote apapun konteksnya. Tapi ya harusnya emang udah pantas aja sih. Bukan sombong, tapi emang susah jalannya ya dari dulu ya. Gak apa-apa sombong dikit. Nggak usah lihat takut, malu. Girl Gang worth it? Kenapa? Worth it, Girl Gang. Yes, I have to admit that everything that we've gone through together as a band
are all worth it. And God knows juga like how many times there were like opportunities for us to stop whatever we're doing, tapi we just kept going. So, I mean, it just proves that we have thicker skin and like our desire to just keep doing this is stronger aja gitu. So it's all worth it, yeah. Worth it. Sangat worth it sih. Kalau nggak ada Gergeng nggak ketemu kalian. Gila. Gak lah. Jadi mungkin Anting lu gue copot. mungkin banyak pelajaran juga sih. Maksudnya di luar band-bandnya sendiri pertemanannya, kebersamaannya itu juga mungkin nggak akan terjadi juga gitu. Karena dipikir-pikir bertahun-tahun kita bersama. Lagi sapi, Edo lagi sapi. Tapi dia lagi sayang-sayangnya banget sama kita, kenapa ya? Kayak lagi mau full moon deh, I think that's why. Oh iya. Jarang-jarang soalnya. Oh dia jarang sayang menunjukkan. Iya, Edo itu nonchalant king. He's a nonchalant okay. king usually, so it's Lihatnya, lihatnya kayak kalau manggung kayak orang bosen nih. Maksudnya Iya, kayak apa sih? lempeng gitu. Gaya dikit bos. Ini gayanya affectionate, sapi gitu. Oke. Jadi ceng-cengin sih. sorry. Thank you, Oke, thank you. ya dari kacamata kita melihatnya pun memang Girl Gang 2016, 10 tahun, it's all worth it. And thank you guys, thank you Akbar, Edo, Angie for Girl Gang. Sudah menemani kita di hari-hari kita ini. Thank you. Oke guys, thank you guys, thank you for Thank you coming. as well everybody, thank you. Masih ada unplugged session beberapa lagu dari Girl Gang. So thank you guys, thank you for watching, bye. Bye.